Dua hewan bolong kayak donat ini adalah dua hewan terakhir di muka bumi setelah tidak sengaja berhasil pergi ke masa depan. Yang ternyata setelah kepergian mereka, seluruh kawanan dan spesies mereka musnah, sirna, dan punah dari peradaban. Mengetahui hal tersebut, mereka pun gak percaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal yang sangat mengerikan itu agar tidak terjadi. Dangerous is just another word for heroic. Rocky, you're not dead! Do you trust me? No! Halo Cinefile, gimana kabar kalian semua nih? Masih pada baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain film yang berjudul Extinct, yang jika dibahasa Indonesia kan berarti punah. Kira-kira akibat apa ya kepunahan makhluk imut nan lucu ini? Daripada kelamaan, langsung aja deh, gak banyak basa-basi. Yuk, Movie Rastis ceritain. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang bernama Charles Darwin, sang peneliti sejarah yang kebetulan menemukan sebuah pulau bernama Galapagos pada tahun 1835. Di pulau yang baru aja pertama kali ia temukan itu, nampaknya banyak sekali kehidupan hewan-hewan aneh dan langka. Salah satunya adalah flamal. Di sana terdapat dua ekor flamal bersaudara bernama Ed dan Op yang berkelakuan sangat konyol. Namun sayangnya kelakuan mereka itu justru dibenci oleh flamal-flamal lainnya. Sebenarnya Ed telah berusaha dengan sangat keras agar para flamal lain ingin bermain dengannya. Namun saudarinya itu malah selalu mengacaukan usaha keras Ed dalam mencari teman. Setelah itu kita diperlihatkan salah satu pemimpin rombongan flamal yang bernama Jepsen. Ia akan mengadakan sebuah acara festival bunga di puncak Gunung Galapagos. Sayangnya karena lagi-lagi kelakuan mereka merusak acara para flamal lain, akhirnya mereka berdua pun dihukum oleh Jepsen untuk mengusir kepiting di tepi pantai. Great, we've been demoted to crab poking. Bukannya beres melakukan hal yang semudah itu, Op justru memanggil seekor paus nih yang melintas di depannya. Sehingga membuat Jepsen dan para flamal lain yang sedang bekerja harus merasakan derasnya ombak yang disebabkan oleh kedatangan paus tersebut. Akibat hal itu, kini Ed bersama Op pun harus mendapat sebuah hukuman, yaitu dilarang mengikuti acara festival bunga yang diselenggarakan oleh Jepsen. Saat sedang pasrah dan harus terima kenyataan kalau mereka tidak bisa mengikuti acara festival, Op secara tiba-tiba mendapatkan sebuah ide nih, yaitu dengan kembali membuat tumpukan bunga agar mereka bisa diterima dan mengikuti acara festival bunga kembali. Namun sayangnya ide itu ternyata sangat berbahaya karena mereka berniat ingin mengambil bunga yang berada di tepi jurang. Seketika Op yang sedang membawa bunga harus dibuat takjub dengan salah satu bunga yang sangat indah namun berada di tebing jurang. Just a little more, Ed. Sayangnya tali itu tiba-tiba malah harus putus karena terdapat sebuah burung yang hinggap di tali tersebut. Seketika mereka pun terbawa oleh bunga itu sampai ke sebuah rumah di Shanghai yang berpenghunikan seorang nenek tua. Di saat mereka sedang kabur dari nenek tua itu, tanpa disengaja mereka justru bertemu dengan seekor anjing yang langsung menggonggong sehingga membuat mereka buru-buru keluar dari rumah tersebut. Fix that! Berbeda dengan Op yang dibuat takjub saat pertama kalinya melihat kota Shanghai, Ed di sana justru dibuat panik karena berada jauh dari Pulau Galapagos. Di sana Ed yang sedang panik akan hal tersebut, secara tiba-tiba Op malah naik ke atas box yang dimana box itu ternyata adalah sebuah paket. Pada akhirnya mereka pun berhasil saling bertemu kembali. Namun tak lama setelah itu mereka justru diambil oleh seorang anak yang kebetulan melihat Ed bersama Op di sana. Dan di saat mereka akan dibawa ke rumah anak itu, tiba-tiba anjing yang sebelumnya mereka temui langsung menyelamatkannya. Nah, ternyata anjing tersebut memiliki nama Clarence. Ia pun di sana akhirnya mulai menjelaskan kepada Ed dan Op mengenai kehadiran mereka yang berada di masa kini. Usut punya usut, Ed bersama Op nampaknya terlempar nih ke masa depan
di mana sebelumnya mereka berada di Pulau Galapagos pada tahun 1835. Kemudian untuk membuktikan hal tersebut, Clarence akhirnya mengajak mereka menuju ke sebuah museum, yang di sana mereka pun diperlihatkan fosil hewan flammel. Flammels, the whole story. Nah, ternyata di masa ini flammel itu udah punah, teman-teman. Karena pada saat kedatangan Charles Darwin ke Pulau Galapagos, tiba-tiba pulau itu meledak dan hanya tersisa tulang belulang flammel saja. Mengetahui hal tersebut, mereka pun gak percaya dong. Dan kemudian Ed dan Op mengikuti perkataan Clarence yang berjanji akan mengembalikan mereka ke Pulau Galapagos untuk menyelamatkan spesiesnya. Lalu mereka semua dibawa kembali ke rumah si nenek tua, yang ternyata nenek itu sebenarnya memiliki anak yang bernama Dr. Lee Chang. Dr. Lee Chang ternyata adalah seorang dokter pertama yang berhasil menemukan bunga teleportasi tersebut. Namun setelah dirinya berhasil menyelamatkan beberapa hewan yang punah di masa lalu, akhirnya Dr. Lee Chang pun menghilang entah kemana. Mendengar cerita itu, mereka pun kemudian langsung masuk ke dalam bunga teleportasi, hingga sampailah mereka di tempat yang bernama Terminal Waktu. Di sana terdapat banyak sekali bibit pengaktif portal yang telah Dr. Lee Chang kumpulkan sejak dahulu kala. Bibit tersebut dijelaskan bisa membawa mereka menuju ke negara bagian manapun, sesuai dengan tahun yang telah Dr. Lee Chang tentukan. Namun sayangnya di saat Clarence sedang mencari bibit untuk pergi ke Pulau Galapagos, lagi-lagi Ed bersama Op justru membuat kerusuhan hingga menyebabkan terbukanya salah satu portal di sana. Clarence kini terpental hingga ke Antartika dan kemudian ia pun ditemukan oleh seseorang yang memelihara beberapa anjing di sana. Sementara itu Ed dan Op yang pingsan di terminal waktu dibangunkan nih oleh hewan langka koleksi Dr. Lee, yaitu ada Dottie, Bernie, Alma, dan yang terakhir hewan purba bernama Hoss. Setelah memperkenalkan namanya, Alma pun bertanya di manakah Clarence berada. Op pun lalu menjelaskan kalau Clarence tersedot ke portal dimensi dan tidak diketahui keberadaannya. Merasa bersalah akan hal tersebut, Ed dan Op lantas akan melakukan perjalanan waktu secara acak untuk menemukan Clarence. Dangerous is just another word for heroic. Crocky, you're not dead! Do you trust me? No! Di tengah-tengah Ed dan Op melakukan pencarian Clarence, tiba-tiba Barney mempertunjukkan aksi sulapnya. Change your quality go! Dari sini kita tahu nih, ternyata dengan menggunakan dua bunga teleportasi, hal itu membuat benda yang di antara kedua bunga tersebut seketika menjadi menghilang dalam waktu dekat. Setelah melihat aksi sulap tersebut, Ed dan Op pun kembali melakukan perjalanan waktu hingga menuju ke tembok Cina, yang mana di situ mereka diperlihatkan nih asal-usul pertama kalinya kembang api itu diciptakan. Setelah mengetahui asal-usul kembang api dan kembali ke terminal waktu, mereka pun akhirnya kembali melakukan pencarian Clarence. Untungnya kali ini mereka berhasil sampai ke Antartika, yaitu tempat di mana Clarence berada. Sayangnya ketika mereka akan mengajak Clarence pergi, nampaknya terjadi masalah karena keadaan Clarence yang masih terikat pada rantai besi. Melihat hal itu, Op pun lalu mempunyai sebuah rencana, yaitu dengan mengajak Hoss datang ke Antartika dan langsung membawa Clarence kembali ke terminal waktu. Sayangnya setelah Clarence terlepas dari rantai yang mengikatnya, para anjing penjaga di sana ternyata menyadari kehadiran mereka dan berusaha untuk mengejarnya. Mereka semua kini berhasil membawa Clarence kembali ke terminal waktu. Akan tetapi Hoss justru terkena gigitan nih dari salah satu anjing penjaga. Dan karena kejadian itu, Ed pun seketika sangat marah kepada Op, sebab karena kejadian tersebut, dia hampir saja membuat Hoss dalam bahaya. Tak hanya itu, Ed di sana juga meluapkan seluruh emosinya selama ini dengan mengatakan kalau dirinya akan jauh lebih baik tanpa kehadiran Op. Sontak Op yang mendengar hal itu pun seketika pulang ke tempat asalnya agar dia bisa memperingatkan bencana gunung yang akan meletus kepada para flammel. Setelah sampai di atas gunung Galapagos, Op berusaha sangat keras meyakini para flammel tentang bencana gunung yang akan meletus. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya akan perkataannya. Di sisi lain, Ed yang sedang menyendiri didatangi nih sama Dottie. Ia mengatakan nih kalau Ed terlalu kasar kepada Op. Kemudian Dottie pun mengajak Ed untuk menonton rekaman yang dibuat oleh Op sebelumnya.
Setelah melihat rekaman video tersebut, nampaknya Ed langsung kembali teringat akan masa di mana ia benar-benar kesepian. Hey, I don't care. Sadar akan hal itu, Ed pun berencana untuk langsung menemui Op, lalu meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya. Kembali ke Galapagos, di saat Op sedang bersusah payah meyakinkan para Flamel, tiba-tiba datang nih Clarence ke dalam gua itu. Usut punya usut, ternyata kedatangan Clarence di sana karena berusaha ingin menjebak para Flamel agar tetap berada di dalam gua. Clarence sengaja melakukan hal itu karena dulu saat dirinya berada di penampungan hewan, Clarence merasa iri nih kepada para Flamel yang ternyata jauh lebih disukai oleh para manusia. Hingga suatu hari datanglah Dr. Lee yang ingin mengadopsinya. Hal itu nampaknya membuat Clarence merasa sangat senang karena masih ada manusia yang peduli kepadanya. Bahkan Clarence juga diajak ke terminal waktu buat bereksperimen bersama. Namun tak berselang lama saat Clarence diajak ke sebuah pulau Flamel oleh Dr. Lee, lagi-lagi Clarence dibuat merasa iri karena Dr. Lee yang kelihatannya juga menyukai para Flamel di sana. Dan hal itu nampaknya langsung membuat Clarence dipenuhi dengan rasa benci. Sehingga pada suatu momen saat Dr. Lee akan melakukan perjalanan waktu kembali, tiba-tiba Clarence pun langsung mendorong Dr. Lee ke dalam portal. Dan yang parahnya lagi ya cuy, Clarence juga menghancurkan akses masuk ke portal tersebut. Dan bukan hanya itu, setelah berhasil membuang Dr. Lee ke salah satu portal, Clarence nyatanya kembali ke pulau para Flamel. Di sana ia berencana untuk meledakkan gunung berapi agar para Flamel punah selamanya hingga ke masa kini. Di sisi lain, host yang sedang menonton rekaman Op, secara nggak sengaja ia menemukan rekaman Dr. Lee. Dan dari rekaman itulah akhirnya semua hewan koleksi di terminal waktu mengetahui kalau Dr. Lee hilang akibat ulah Clarence. Kembali ke Op yang sedang merasa putus asa karena dirinya nggak bisa menyelamatkan para Flamel yang terjebak di dalam gua. Beruntungnya tak lama setelah itu tiba-tiba datang nih Ed dari atas gunung dan langsung menemui Op yang sedang terikat gembok di salah satu pohon. Di sini Ed merasa menyesal telah bersikap kasar kepada Op. Kemudian setelah ia meminta maaf, Ed pun berusaha melepaskan gembok Op dengan bantuan para kepiting. Thanks, guys. Di sisi lain, Clarence yang kembali ke terminal waktu saat ia ingin menghancurkan akses ke Pulau Flamel, ia justru melihat sebuah kalender yang menampilkan gambar Flamel yang menandakan kalau para Flamel tidak jadi punah di masa kini. Dan hal itu pun nampaknya membuat Clarence sangatlah kesal. Sementara Ed dan Op yang sedang berusaha menyelamatkan para Flamel di dalam gua dibuat terkejut lagi dengan kedatangan Clarence bersama raksasa bernama Cyclops. Beruntungnya di saat Cyclops di sana ingin memakan mereka, tiba-tiba datang nih sebuah mobil es krim yang ternyata berisi Boti dan yang lainnya. Kedatangan mereka nampaknya ingin membantu Ed dan Op menyelamatkan para Flamel. Sayangnya Cyclops terlalu kuat nih, bahkan dia bisa melempar mobil es krim dengan begitu mudah. Akan tetapi sasarannya nggak kena. Tidak kehabisan akal, Op dan yang lainnya pun lantas meledek Cyclops karena mengetahui kalau mata Cyclops memiliki pandangan yang buruk, menyebabkan Cyclops tidak bisa melempar batu mengenai sasarannya. Nampaknya aksi Cyclops melempar tumpukan batu yang menutupi gua berhasil membuat para Flamel terbebas dari sana. Kemudian Jepsen selaku pemimpin para Flamel langsung berterima kasih dan mulai menganggap Ed dan Op adalah bagian dari mereka. Mengetahui bom Clarence sebentar lagi akan meledak, mereka semua akhirnya mulai bekerja sama untuk memindahkan para Flamel ke tepi pantai. Sementara Ed dan Op mulai menyalakan kembang api dari atas gunung dengan tujuan agar Charles Darwin yang berada di laut menyadari kehadiran mereka lalu menyelamatkannya. Sayangnya karena Op justru mengarahkan petasan itu ke kapal Charles, akhirnya kapal Charles pun layarnya terbakar dan membuat laju dari kapal itu menjadi semakin lambat. Hal itu juga bersamaan dengan Cyclops yang tiba-tiba bangkit kembali dan langsung memakan Ed bersama Op di sana. That's nice what you said out there. Untungnya Cyclops nggak tega nih untuk memakan mereka berdua. Ia justru malah membantu Ed dan Op untuk mengantarnya ke bunga teleportasi yang berada di tepi jurang. Sayangnya di perjalanan mereka kembali dipertemukan sama Clarence yang membawa bom, sehingga membuat Ed dan Op pun harus terus berlari sampai akhirnya mereka terjatuh ke sebuah tempat. Ternyata di sana ia bertemu dengan mobil es krim yang berisi bunga teleportasi nih.
Kemudian mereka berdua pun berencana ingin menghilangkan pulau tersebut menggunakan cara Barney sebelumnya. Clarence yang melihat waktu pada bomnya hanya tersisa sebentar lagi, ia pun lalu berusaha untuk menjauhkan bom tersebut. Akan tetapi bukannya menjauhkan bomnya, Clarence justru terbawa oleh bomnya sendiri yang tiba-tiba error. Kembali ke Ed dan Op yang akhirnya berhasil nih menghilangkan pulau tersebut. Dan karena hal itu Charles pun dibuat sangat terkejut karena tiba-tiba aja Pulau Galapagos hilang ditelan bumi. Lalu pada masa depan keturunan Charles Darwin pun kembali dibuat terkejut karena melihat Pulau Galapagos yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Ed bersama Op pun tentunya sangat senang karena mereka berhasil menyelamatkan spesiesnya dari kepunahan yang dibuat oleh Clarence. Sayangnya di tengah kesenangan itu tiba-tiba Clarence yang ternyata masih hidup datang. Tapi untungnya ketika Clarence akan menyerang mereka, secara mengejutkan datanglah Dr. Lee yang langsung menghentikan aksi Clarence. Ia menyuruh Clarence untuk mengikuti perkataan darinya. Terus mengapa Dr. Lee ini muncul? Hal itu akibat Ed bersama Op yang telah memindahkan seluruh dan seisi pulaunya jauh ke masa depan. Sehingga akhirnya mereka bertemulah dengan Dr. Lee yang telah melakukan perjalanan dari tempat sebelumnya ia dibuang hingga ke Pulau Galapagos di masa kini. Di akhir film kini, para Flamel pun menjadi hewan peliharaan manusia yang paling menggemaskan. Begitu juga dengan Dr. Lee yang akhirnya bisa kembali hidup bahagia bersama dengan ibunya. Sementara itu, Clarence sendiri dibuang untuk kembali ke Antartika bersama para anjing penjaga di sana. Dan kemudian film pun selesai. Wah, asli sih film ini seru banget. Selain Flamel yang imut dan menggemaskan, alur filmnya juga santai banget. Gampang buat dimengerti teman-teman. Udah gitu perjuangan Ed dan Op mengharukan banget sih sama teman-teman hewan punah lainnya. Dan kocak banget pas lihat telur hasil kawin silang. Kalau menurut kalian film ini gimana? Yang udah pernah nonton boleh nih dikasih tahu keseruannya. Terus hal positif yang kita bisa petik dari film ini, selalu ada ending yang baik di balik makhluk hidup yang diremehkan dan dikucilkan. Jadi buat kalian yang merasa kalau dirinya senasib seperti Ed dan Op, terus jalani hidup dan lakukan yang terbaik aja guys, kayak mereka berdua. Karena nggak pernah ada yang tahu nantinya bakal kayak gimana ya kan. Kita sebagai manusia cukup lakukan hal yang baik-baik aja. Untuk skor Movie Rastis ngasih 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu sendiri mau ngasih berapa jengkol nih, komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis Gold mengucapkan banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.